sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Triyono, kehidupan normalnya berubah total pada tanggal 21 Maret 2021. Sebab, itulah saat dirinya didiagnosis terkena stroke. Stroke itu tak hanya melemahkan tangan dan kaki kanannya, tapi juga membuat penglihatannya buram, seperti melihat bayangan. Baginya, ini bukanlah sekedar penyakit, tapi ujian terbesar dalam hidup. Namun Pak Triyono tak menyerah. Dengan rutin kontrol, perubahan pola hidup, dan penggunaan teknologi laser selama 3 tahun terakhir, kondisinya perlahan membaik. Semuanya udah berubah semua. Dari penglihatan, dari tangan kanan saya, kaki saya juga sekarang bisa semua. Udah normal kembali. Gula darahnya kini stabil di angka normal. Tekanan darahnya pun terkontrol. Bahkan, ia sudah bisa berkendara dan kembali bekerja. Pak Triyono sekarang lebih disiplin dalam pola makan. Tidur pun dibuat teratur. Jam 9 malam sudah rehat dari segala aktivitas. Dengan semangat yang tidak padam dan dukungan penuh dari keluarga, Pak Triyono membuktikan stroke bukanlah akhir dari segalanya. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy. Saya nggak mungkin sendiri di acara ini, karena selalu ada 2 praktisi kesehatan yang akan menjawab masalah kesehatan dan yang paling penting, memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, kita udah nggak asing dengan yang namanya penyakit stroke. Ya, mungkin ada di keluarga Anda, tetangga, sahabat yang kena stroke. Dan kita tahu ya, mereka yang terkena stroke, hidupnya bisa berubah, pekerjaan, kemandirian, kebahagiaan bisa hilang. Jangan sampai terlambat ya. Dengarkan apa yang kami perbincangkan kali ini karena kami mendatangkan seorang narasumber yang pernah hidupnya berubah gara-gara kena stroke, kemandiriannya hilang tapi telah kembali pulih dengan cara yang dia lakukan. Nanti kita akan cari tahu ya. Bersama kami ada Pak Triyono. Pak Triyono, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Coba angkat tangan lo bisa sekarang? Siap. Wow, ke depan, tangannya ke depan. Iya. Buka tutup. Buka tutup, coba tuh. Bisa. Balik ini. Bisa. Tepuk tangan. Bayangkan pemirsa, ini orang yang pernah kena stroke. Kata siapa stroke nggak bisa kembali pulih? Bisa. Pak Triyono adalah buktinya. Coba Pak disapa keluarganya, sahabatnya, teman-teman komunitasnya, teman-teman kantor atau mungkin bosnya yang selama ini mendukung kesembuhan Bapak. Ayo sapa semuanya Pak. Salam sehat. Assalamualaikum. Istriku, anak-anakku, sama teman-teman kantor. Terima kasih sudah dukung saya sehat kembali. Semoga baik semua. Amin. Terima kasih. Iya. Pemirsa, tahun 2021 Pak Tri terkena stroke. Ya, Bapak masih ingat nggak kejadiannya di mana? Kapan tuh? Tengah malam. Waduh. Saya habis istirahat, tidur, itu muntah. Perut itu mules, muntah gitu Pak. Nah, setelah itu 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah muntah, udah nggak sadar saya Pak. Oke. Oh ya? Iya, sudah sadar Mas. Langsung dibawa ke rumah sakit saat itu? Betul Oke. dong. Lalu pas betul, diperiksa ketahuan ada apa tuh Pak? bahwa saya gulanya. Berapa tuh Pak gulanya? 450. Tinggi banget Pak. Bapak Betul. sebelumnya nggak pernah ngecek? Iya, tensi saya juga tinggi. Berapa tuh? Oke. Tensi saya waktu 185 Waduh. per 90. Waduh. Waktu itu dari pemeriksaan disebutnya ada apa nih? Pecah pembuluh darah atau ada sumbatan pada pembuluh darah di otaknya? Iya, penyumbatan. Oke. Penyumbatannya di mana Pak? Diterangkan nggak sama dokternya? Sebelah kiri gitu. Oke, sumbatan di pembuluh darah otak kiri ya Pak ya? Iya, betul. Yang mengakibatkan kelemahan pada sisi kanan tubuh. Betul. Dirawat betul. berapa hari Pak di rumah sakit? Di rumah sakit 13 hari. Oke. Sama 13 hari. 13 hari itu udah mulai lumpuh sebelah Pak? Betul, sudah Oke. lumpuh. Bicara gimana saat itu?
bicaranya kita berkurang agak pelo begitu. Kita sama-sama lihat ilustrasi berikut ya pemirsa ya. Serangan stroke ini bisa disebabkan karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gambaran yang atas itu adalah penyempitan pembuluh darah. Adanya lemak yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah mengakibatkan jalannya jadi lebih sempit. Darah jadi susah lewat. Gambaran yang kedua ini biasa terjadi pada tensi tinggi, pecah pembuluh darahnya pemirsa. Kalau yang ketiga ini terjadi pada orang-orang dengan pengentalan darah yang membentuk gumpalan darah atau trombus ketika jalan masuk ke pembuluh darah otak bisa menyumbat secara total. Jadi ketika Anda ingin mencegah terjadi serangan stroke, maka pastikan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik pemirsa. Oke, ketika Bapak terkena stroke ya, dampaknya apa aja Pak yang terasa? Sedih Apa semua. yang Bapak sedihkan? Ya karena kita nggak bisa membantu keluarga, anak-anak saya, istri saya. Jadi kita vakum, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Merasa nggak berdaya, merasa nggak bermanfaat gitu ya? Betul, kita nggak bermanfaat, nggak bisa buat keluarga, buat anak-anak gitu karena waktu saya sakit itu. Jadi secara finansial terdampak Pak? Betul. Terdampak sekali ya? Betul Mas, betul. Secara emosional? Emosional sekali, karena kenapa saya sakit begini, kok bisa begini sakitnya, ini kok nggak sembuh-sembuh saya gitu. Tapi itu cerita dulu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Pak Tri sudah menggunakan teknologi laser karena tahu ini penyakit yang ini nggak boleh lama-lama nih. Harus kembali ke mandirian, harus bisa kembali menjadi kepala keluarga yang bekerja menafkahi. Gitu kan ya? Nah Pak, setelah pakai laser, apa manfaat yang Bapak rasakan? Itu sakit saya itu berubah, bisa jalan saya biar sehat, tangan saya biar sehat, jadi badan saya itu sehat semua. Jadi dari sisi pergerakan menjadi lebih baik ya Pak ya? Betul, pergerakan saya lebih baik. Dulu saya harus dituntun sama keluarga. Sekarang sudah bisa sendiri, sudah mandiri sendiri. Kemandiriannya kembali. Kemandiriannya kembali, betul. Apalagi yang Bapak rasain selain kemandiriannya kembali? Tidurnya pula bisa bagus. Habis bangun tidur, jadi semangat gitu. Jadi tidurnya enak, bangun juga. Kemudian tangan kaki sudah bisa digerakkan. Bisa. Jadi Bapak pagi beraktivitas artinya sudah bisa berangkat ke kantor naik kendaraan apa nih? Kalau sekarang pakai kendaraan motor. Jadi sudah bisa. Sudah bisa. Udah nggak ada takut lagi. Tidak ada. Terima kasih. Tidak ada. Ini saya penasaran nih, pengen lihat Bapak kalau berdiri atau jalan boleh dicontohkan. Boleh lihat nggak Pak? Boleh Pak, kita lihat. Boleh. Pemirsa juga tentunya pengen tahu ya. Sekarang, iya boleh. Boleh maju jalan? Boleh. Oke, kembali Pak. Iya. Sekilas sudah tidak terlihat lagi ya Pak ya, gejala saya Pak ya. Iya, bagus terima banget. kasih. Nggak ada nyeri, sakit, kesemutan, kebas, baal, ada nggak Pak di kaki, di tangan? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaannya Pak? Kalau gulanya kan dulu kan tinggi ya. Kalau sekarang ini 120 saya. Setelah pakai laser 120. Memang betul. Sama tensi tadi tinggi tuh pernah 180. Iya. Sekarang pas habis pakai laser? Setelah pakai laser sekarang 120 saya. Bagus. Tensinya udah bagus. Nah, jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, ini bagaimana sih memperbaiki kualitas hidup dari Pak Triyono? Jadi teknologi laser ini sebenarnya yang diperbaiki adalah kualitas darah dan pembuluh darah bisa. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, teknologi laser ini adalah suatu teknologi yang menggunakan low level laser terapi. Jadi artinya sudah dilakukan penelitian dengan panjang gelombang yang memang sudah didesain khusus, digunakan pada pergelangan tangan kiri. Di pergelangan tangan kiri ini ada 2 pembuluh nadi besar ya, yang kemudian dengan bantuan teknologi laser tadi dia akan menembus area permukaan kulit dan kemudian akan memperbaiki kualitas pembuluh darah yang ada di sana. Salah satu yang juga diperbaiki adalah kerja daripada dapur energi yang disebut dengan sel mitokondria. Dia akan memanfaatkan kolesterol, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita akan dirubah menjadi energi. Jadi buat Anda yang punya masalah dengan kadar gula darah yang tinggi, apalagi kemudian timbul komplikasi terjadi stroke, Anda harus melakukan upaya dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan bantuan teknologi laser, agar kualitas hidup Anda tetap terjaga dengan baik. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Triyono ini adalah laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Karena
karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur. Desain dari titik mata laser ini sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kiri kita. Sehingga ketika Anda gunakan secara rutin, titik akupuntur PC atau perikardium atau sekitar jantung dan HT atau heart jantung itu sendiri dan LU atau lungs atau paru-paru ini menjadi aktif. Sehingga kesehatan jantung dan paru-paru terjaga dengan lebih baik. Pompa jantung menjadi lebih efisien, iramanya menjadi lebih teratur, tensinya pasti akan jadi lebih terkendali. Tapi pada waktu bersamaan, satu alat kesehatan ini juga menggabungkan kedokteran timur dan kedokteran barat. Dari sisi kedokteran barat, sinar laser ini nantinya akan menjangkau pembuluh darah nadi dan dioptimalkan untuk menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan zat NO. Zat NO ini akan beredar ke seluruh tubuh dan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang dapat menyumbat pada pembuluh darah Anda. Sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih lancar. Sel darah yang bertugas untuk membawakan zat gizi maupun oksigen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah mengapa Pak Triyono meraih pemulihan yang optimal. Jadi untuk pemirsa di rumah yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat ya, proses pemulihan ini adalah permainan jangka panjang. Seperti maraton, bukan seperti sprint. Jadi harus dilakukan secara giat, secara rutin setiap hari. Dan jangan lupa manfaatkan juga teknologi laser sebagai bagian dari upaya pemulihan Anda sekarang juga. Perbaiki gaya hidup sehatnya. Yuk lakuin, jangan ditunda lagi dan gunakan teknologi laser seperti yang Pak Tri gunakan. Ya, yang saya gunakan ini pemirsa namanya adalah AccuLaser dari Gogomall. Nah, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Wow, udah teruji, udah terbukti. Nah, AccuLaser ini tadi sudah dijelaskan ya, dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ya, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan yang tadi tuh, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kalau kita gunakan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya supaya nggak kena komplikasi atau nggak terjadi komplikasi yang berulang. Kalau udah kena stroke, jangan kena stroke berulang, lebih berbahaya. Atau serangan jantung, atau gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ya, jika Anda sayang kepada diri Anda pemirsa, yuk dapatkan AccuLaser dengan cara menghubungi nomor call center yang ada di layar kaca. Atau boleh Anda catat dulu, foto dulu juga silahkan, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan penting buat Anda ketahui kalau Gogomall tidak membuka cabang atau mengadakan event, jadi hati-hati ya jika ada penawaran yang mengatasnamakan Gogomall. Waspada. Oke, dan produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bergaransi dan bermanfaat, sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Jangan nomor yang lain, atau boleh langsung Anda datangi saja cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk para stroker, yuk semangat yuk untuk kembali pulih, yuk semangat untuk kembali aktif, kerja lagi, mandi lagi. Pak Triyono bisa, Anda juga bisa. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semakin tinggi tensi, semakin besar kemungkinan Anda terkena komplikasi. Karena fakta berbicara, penurunan tensi dapat mengurangi resiko stroke sampai dengan 35%. Mas Boy, boleh dibantu dijelaskan dong? Ya, jadi kalau kita bicara masalah stroke berulang, ini sesuatu yang sangat-sangat kita hindari. Ya, jadi buat Anda yang pernah mengalami stroke, ayo, Anda harus kendalikan tekanan darah Anda. Ya, karena American Heart Society, ya, jadi satu perkumpulan ahli jantung di Amerika, ini mengatakan bahwa penurunan 10 mm Hg atau mm air raksa dari tekanan sistol kita akan bisa bermanfaat untuk menekan risiko untuk terjadi stroke berulang sampai 35%.
Jadi ini ceritanya nih, misalnya tekanan darah Anda sekarang di 160, itu kan tinggi, normalnya 120. Kemudian Anda bisa kendalikan tekanan darah Anda turun dari 160 menjadi 130. Nah, ada penurunan 30 mm air raksa. Dan ini artinya kalau kita kalikan dengan 35%, maka hampir 100% Anda bisa mengendalikan risiko untuk terjadinya stroke berulang. Oke. Ya, jadi sekali lagi stroke ini kan masalahnya adalah pembuluh darah di otak. Begitu tekanan darah kita tinggi, tidak terkendali, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah di otak, bisa terjadi sumbatan, bisa kemudian terjadinya pecah pembuluh darah, kemudian terjadilah kerusakan otak dan terjadilah stroke tersebut. Jadi untuk mencegah stroke berulang, maka Anda harus kendalikan tekanan darah Anda. Upayanya apa? Dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi ini sesuatu yang menjadi catatan atau Anda harus betul-betul kendalikan, jangan sampai tensinya tinggi. Serangan stroke memang mendadak, bisa nyerang kapan saja, di mana saja. Kita nggak tahu kondisi lagi apa, datang yang nyerang aja, gitu kan ya. Tapi penyebabnya nggak dadakan. Mungkin dari kebiasaan tidak baik yang Pak Triyono tabung bertahun-tahun. Bapak tensi tinggi, gula darah tinggi. Saya mau nanya, coba introspeksi ya. Kira-kira kebiasaan hidup Bapak seperti apa dulu yang membuat tensi sama gulanya tinggi? Untuk makannya aja. Makannya nggak teratur. Alias jamnya bebas aja. Betul, istirahatnya bebas. Kadang sampai malam baru makan. Baru makan. Terus menunya? Menunya juga apa aja? Apa aja saya nggak teratur. Makan apa aja gitu. Oke, Pak, sebagai seorang pekerja proyek, biasanya akrab nih sama minuman manis yang seger-seger. Ya, kadang gitu, kadang gitu. Makin seger-seger ini karena kan kita, kalau saya kan orang lapangan. Orang lapangan, kadang makannya, tidurnya, istirahatnya. Oh, jadi istirahat nggak bagus? Istirahatnya itu, tidurnya itu nggak apa ya? Nggak normal gitu. Tidurnya nggak apa ya? Waktunya nggak berkualitas itu tidurnya. Iya, betul maksudnya gitu. Keganggu apa sih, Pak? Terganggunya karena waktu kerjanya itu kan nggak tentu. Menurut Bapak nih Pak, stroke ini berat atau berat banget Pak? Berat banget. Berat banget. Berat banget, Mas. Ya, dan Bapak tahu kalau stroke bisa berulang serangannya? Ya, saya jaga supaya nggak terulang. Setelah saya pakai ini. Pakai laser ya? Habis bangun tidur pakai laser. Lalu setelah malam istirahat, sebelum tidur pakai laser. Di rumah yang pakai laser selain Bapak siapa? Istri saya. Ada keluhan istrinya? Keluhan tidak. Pencegahan aja? Pencegahan aja. Bagus. Pak, yang intranasal di rongga hidung dipakai nggak? Dipakai. Dipakai rutin juga? Rutin juga. Cakep. Makanya nih cepet ya pemulihannya. Seneng gitu. Dilanjutkan ya Pak ya, upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan, termasuk cek ke dokter, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, tetap latihan, dan juga tetap menggunakan teknologi laser secara rutin sehari 2 kali. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada pemirsa di rumah ya, teknologi laser yang dimanfaatkan oleh Pak Triyono ini adalah laser dengan intensitas rendah yang digunakan sehari 2 kali pada pergelangan tangan sebelah kiri. Kenapa sih harus sehari 2 kali? Karena tubuh kita ini menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi dan juga pada malam hari. Pada pagi hari ketika Anda pakai, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan menambahkan energi baru dalam keseharian Anda, menjaga keseimbangan emosional yang sering mengganggu pada penyintas stroke. Lalu membantu menjaga kestabilan mood, meningkatkan produktivitas kita. Tapi pada saat kita pakai di malam hari, penyintas stroke ini seringkali mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa diatasi karena tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membuat tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan lebih dalam. Sehingga manfaat segudang dari tidur, terutama ya untuk membantu proses pemulihan stroke ini bisa diraih. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, yuk kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Ya, dan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini ada extensionnya yang digunakan di area rongga hidung atau yang kita sebut dengan intranasal. Jadi pemirsa menggunakannya secara bersamaan. Jadi dipasangkan yang di pergelangan tangan kiri, kemudian ditempelkan ada yang masuk ke area rongga hidung. Ya, kenapa di rongga hidung? Karena yang kita mau sasar adalah pembuluh darah di otak.
Jadi sekali lagi ini otak ini organ yang memang dia mendapatkan suplai darah hampir 20-30% dari seluruh peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu kualitas darah dan pembuluh darahnya ini harus dijaga dengan baik, ya terutama untuk masalah stroke. Nah selain itu yang digunakan di internasal ini juga akan memperbaiki kondisi-kondisi yang mungkin Anda sering mengalami sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, ya penurunan konsentrasi, penurunan daya ingat, ya. Ini juga bisa terbantukan dengan teknologi laser yang dimasukkan ke rongga hidung atau intranasal. Dengan begitu harapannya maka kualitas darah dan pembuluh darah di seluruh tubuh Anda bisa terjaga dengan baik dan Anda bisa terhindar atau terbebas dari risiko terjadinya penyakit dan juga terhindar dari risiko terjadinya komplikasi. Jadi kalau Anda mau sehat, ayo terapkan pola hidup sehat mulai sekarang juga dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser di pergelangan tangan maupun yang rongga hidung. Pemirsa, sekarang saya akan rangkum riwayat kesehatan dari Pak Tri yang terkena stroke tahun 2021 ya. Mengalami banyak perubahan dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Oke, yang pertama, orang stroke pasti gerakannya jadi susah setelah pakai laser. Bagaimana pergerakan Pak Tri sekarang? Saya jalannya sekarang udah sehat kembali, normal. Motor pun sekarang udah bisa sendiri. Wah, udah lancar sendiri. Udah bisa kendarai motor sendiri lagi. Yang kedua urusan tidur. Orang yang kena stroke biasanya tidurnya susah, ada gangguan. Apakah secara kuantitas, durasi ya, ataupun secara kualitas. Betul ya Pak dulu ya? Betul. Setelah pakai laser, apa kabar tidurnya Pak? Sekarang tidurnya pules, nagian juga bangunnya juga seger lagi. Fresh. Durasi kembali. tidurnya gimana Pak? Bisa 8 jam, 10 jam, bisa panjang tidurnya panjang. Oke. Normal kembali. Gula darah 480 bayangkan, pernah dimiliki ya oleh Pak Tri gula darahnya setinggi itu. Sekarang setelah pakai laser berapa gula darahnya Pak? 120. Cakep. Lalu tensinya pernah 180 dulu. Betul. Setelah pakai laser sekarang berapa Pak? 115. 115. Iya. Cakep ah. Oke. Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang Bapak semangatin mereka yang kena stroke ya supaya bisa kembali pulih. Semangatin karena Bapak sudah kembali pulih dan ajak mereka pada pakai laser juga Pak. Silahkan Pak. Ayo semua penderita stroke seperti saya, kita pakai laser supaya sehat kembali, supaya seperti saya bisa sembuh kembali. Saya bisa, mesti Anda bisa. Gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol untuk melengkapi usaha sehat Anda. Nah, alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kalau kita gunakan rutin, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya supaya kita nggak kena komplikasi. Ya, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bisa fatal akibatnya. Nyawa taruhannya. Nah, cara mendapatkannya adalah, saya tahu Anda sudah mencatatnya kan? Nah, ini adalah nomor dari call centernya Gogomol pemirsa ya. Nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan teknologi laser. Hubungi sekarang juga atau boleh difoto dulu, catat dulu juga silahkan. Hanya pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan ingat juga kalau Gogomol tidak melaksanakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati jika ada promo atau penawaran yang terlihat menggiurkan, waspada ya. Jangan-jangan memang bermaksud tidak baik yang mengatasnamakan Gogomol. Dan penting buat Anda ketahui juga pemirsa, kalau AccuLaser atau dokter laser yang asli ini tentu saja resmi, bermanfaat dan bergaransi. Dan sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Jangan nomor yang lain. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, kami pamit, jangan lupa pola hidup sehat, ayo dijalankan semangat dan take action, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Stroke dengan gula darah tinggi. Pertama itu lemes ya, lemas terus tidak sadarkan diri. Gula darahnya sampai 500, kemudian tekanan darahnya 165. Dan saya ada penyumbatan di kepala sebelah kiri. Akhirnya tangan saya tidak bisa bergerak dengan kaki kanan, tangan kanan. Seperti itu. Dari mulai bisa berjalan, gula darah normal, tekanan darah normal. Terus kemudian tidak lagi vertigo, sekarang berarti sudah 3 tahun
selama menggunakan itu tidak sama sekali. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.